Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Krisna Mardika dari kelas 4D dengan NIM 21170412446. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari bab 1 sampai dengan bab 6. Di mana kita mulai dari bab 1, yaitu kita akan menjelaskan mengenai definisi etika bisnis, perkembangan etika bisnis, dan perilaku tidak etis. Yang pertama itu definisi etika bisnis merupakan seperangkat nilai atau prinsip dan juga standar dalam berperilaku baik di dalam ruang lingkup bisnis sesuai dengan namanya, itu etika, artinya attitude. Sebenarnya itu adalah perkembangan etika bisnis, yaitu bermula pada tahun 1960, di mana pada sejumlah organisasi itu mulai sadar akan berapa pentingnya bisnis mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan begitu, mulai sejak itu perkembangan bisnis terbilang cukup pesat seperti itu. Maksudnya ada perilaku tidak etis, di mana perilaku tidak etis ini jika dikaitkan dengan dalam dunia bisnis banyak sekali contohnya. Itu yang pertama mulai dari tidak menjalankan SOP perusahaan dengan baik atau dengan benar. Soalnya mungkin tindakan atasan terhadap bawahan itu terbilang mendiskriminasi seperti itu, sehingga banyak penolakan. Mungkin contoh lainnya seperti mungkin jam lembur yang tidak dibayar, atau mungkin bekerjanya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai di bab 2 ini, itu mengenai beberapa teori dalam etika bisnis. Itu yang pertama ada teori utilitarisme, adalah suatu pendekatan etika yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan akibat paling bermanfaat atau memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak orang, yaitu terpentingnya terhadap tindakan seperti itu. Selanjutnya teori deontologi berpendapat bahwa tindakan yang benar atau salah ditentukan oleh kewajiban moral atau prinsip moral yang mendasar, bukan hanya oleh akibat yang dihasilkan. Selanjutnya itu adalah teori hak, mengacu pada hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti hak kebebasan bicara, hak atas privasi, dan hak atas kesetaraan perlakuan. Yang selanjutnya ada teori keutamaan, mengajukan bahwa ada beberapa nilai yang lebih penting daripada orang lain, dan bahwa tindakan yang benar adalah yang memperjuangkan nilai-nilai keutamaan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bab 2 ini. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan membahas mengenai perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari atau dunia bisnis, di mana yang pertama itu nilai etika. Kita sebagai manusia tentunya harus memiliki dasar atau attitude yang baik dalam berperilaku yang dapat kita pertanggungjawabkan. Sebenarnya kita juga mempunyai hak atau kewajiban, apapun itu, maupun hak pribadi, segala perbuatan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Misalnya kita juga peduli dan menghargai sesama manusia, terutama dalam dunia bekerja. Kita harus bisa bertoleransi, memiliki rasa empati, dan bersikap positif dimanapun kita berada. Misalnya adapun contoh yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di
di bab 1, di mana ada contoh perilaku etis. Simpelnya sederhananya itu mungkin uh, tindakan uh, mendiskriminasi dari atasan terhadap bawahannya, seperti apa, uh, bawahannya lembur mungkin tidak dibayar atau bekerja melebihi batas waktu tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di bab 3 ini. Baik, untuk selanjutnya di bab ini kita akan membahas mengenai teori. Itu ada 3 teori. Yang pertama itu teori normatif, di mana menentukan prinsip moral yang harus diikuti dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada teori meta, membahas mengenai sifat etika dan bagaimana kita dapat mengetahui apakah suatu itu benar atau salah. Selanjutnya itu teori deskriptif, yaitu mengamati bagaimana orang sebenarnya membuat keputusan etis dalam dunia bisnis, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita dalam bab 5 ini akan membahas mengenai etika dalam bisnis internasional dan whistleblowing. Jadi untuk etika dalam berbisnis internasional itu mengacu pada standar moral dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis di luar negeri. Jadi bisnis internasional ini biasanya mencangkup beberapa negara atau lebih, biasanya kerjasama atau bisnis seperti negara Indonesia dengan Cina, seperti itu, dimana nanti dari kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dan mensejahterakan rakyat masing-masing, seperti itu. Contohnya itu ada whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan melaporkan pelanggaran etika atau hukum yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang berwenang. Whistleblowing dapat menjadi penting dalam konteks bisnis internasional, di mana pelanggaran etika dan hukum mungkin lebih sulit untuk dideteksi dan ditangani. Tindakan whistleblowing dapat membantu mengurangi risiko kehancuran, penipuan, atau pelanggaran etika lainnya di lingkungan bisnis. Jadi whistleblowing ini merupakan hal yang dapat membantu kita dalam menangani kasus-kasus dalam dunia bisnis seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu di bab 6 kita akan membahas mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika berasal dari beberapa aspek seperti agama, filosofi, budaya, dan hukum, di mana keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di mana di agama kita tentunya tidak mungkinlah tidak menjalankan suatu hal yang tidak diajarkan oleh agama, seperti itu. Filosofi sama setidaknya kita mengetahui latar belakang dari suatu hal yang ingin kita pelajari, seperti itu. Selanjutnya budaya, ada juga yang mengatakan di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung, kurang lebih seperti itu dalam dunia bisnis. Jika kita ingin membuat usaha di suatu tempat tertentu, tentunya kita harus paham terlebih dahulu bagaimana sistem di sana, budaya, adat istiadatnya, apakah dapat menerima kita dengan baik, yang dimana nantinya juga akan berkaitan dengan hukum yang kita punya. Jadi keempat ini seperti agama, filosofi, budaya, dan hukum ini memiliki 4 keterkaitan, yang dimana satu dengan yang lain itu memiliki hubungan yang erat, apalagi dalam dunia bisnis. Kita tidak boleh melupakan 4 hal tersebut. Jadi sekian jadi sekian pemaparan materi dari bab 1 sampai bab 6. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk akhir semuanya, saya tutup dengan nama Sakti Om.